to blow. I know the greatest of all time, it ain't Michael Jordan. If I say the real GOAT, it will leave your mouth open. The real GOAT ain't a GOAT. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi namanya Felix Sial. Kembali lagi bersama kita bertiga di Sebelum Menjadi Pejabat Podcast di episode ke-13. 13. Revisi dari episode kemarin. Kemarin kita sudah tapping sebenarnya untuk episode 13, cuma Hasilnya kurang memuaskan ya, dan gak jadi tayang. Bodoh lah intinya pembahasan itu, kita nggak ngerti. Hamin berapa jam gue dikasih tahu temanya tentang saya. Saya juga kaget. Dia itu dapat ide dari saya itu nulis story WhatsApp. Kita bahas ini aja. Dia ngangkat, ternyata tidak puas. Ya nggak sesuai ekspektasi juga sih. Sebenarnya udah ada konsepnya juga, cuma ya kurang greget. Dan pembahasan pada episode kali ini apa, Jen? Tadi kan disebut episode lagi. Ya ini orang tidak konsisten ini. Betul. Pembahasan pada episode kali ini apa? Rasa takut manusia modern. Kurang keras. Nah, itu yang jelas. Ya, pada kesempatan ini Gue masih suka sama bercanda dia kemarin di PS, Pak, bajaringan. Itu lucu anjing. Oke, teman-teman semua, pembahasan episode kali ini kita akan membicarakan tentang apa nih, Bang? Ketakutan manusia modern. Betul. Kenapa kita ngangkat tema itu, Bang? Tahu kan lo yang tahu lo yang kenapa? angkat. Apa urgensinya? Sebenarnya ini ada peristiwa tertentu sih yang bisa gua sampaikan ke teman-teman semua. Sangat seminar sekali ya. Iya. Jadi pada zaman dulu abang, Pada abang zaman dulu. Pada ya bebas. kalau gua waktu itu kan ke Jakarta ya bang ya, main-main. Itu posisinya lagi ramai lalu lintas. Itu habis Oke. zuhur lah waktunya, sekitar habis zuhur. Ramai lalu lintas. Iya. Tuh orang-orang yang di kota kan nggak sabar tuh, orang-orang di Jakarta. Terobos lampu merah. Masuk Zebra jalur cross. busway ya. Iya. Nabrak pengendara sepeda. Iya. Kan kayak buru-buru biasanya. Gua ngeliat ini, wah di zaman modern ternyata ketakutan orang dulu sama zaman sekarang berbeda. Iya. Kalau zaman dulu kan takut nggak bisa makan, ya kan? Zaman sekarang juga sama. Sama sih kalau Enggak, kalau zaman sekarang menurut gua nggak bisa makan ada kesalahan dari pemerintah. Kan ada konsep welfare state. Oh, Oke. Kalau zaman dulu kan belum ada konsep seperti itu. Ada tapi nggak terlalu. Urgent barangkali. Iya, betul. Nah, gua ngeliat ketakutan manusia modern ini, yang pertama macet. Takut nggak ini telat waktu. Bisa jadi telat waktu, mungkin ya main-main aja mereka takut apa gitu. Nggak waktu juga sih. Takut nggak digaji. Takut nggak bisa ngalangin motor orang lain gitu. Ya mau. Agak kurang. Nggak apa-apa, lanjut. Iya. Terus yang kedua, ketika gua pengalaman KKN sih. Jadi pertama kali survei itu yang ditanya adalah ada dua. Yang pertama tempat tinggalnya kayak gimana? Tempat kediaman ya. Iya, tempat. Oh, posko. Posko. Ya, tempat yang kediaman kedua itu- airnya. Bukan, sinyal. Oh, manusia modern banget. Manusia modern, sinyal. Saya yang hidup di desa yang sinyalnya kadang susah. Bukan kadang sih, sering ya. Iya. Pakai tri ya. Kau menyinggung sendiri. Kalau kuliah online itu harus ke luar, nggak di dalam kamar karena sinyalnya ke blok sama tembok gitu barangkali. Oh. Beda kalau hidup di kota kan sinyalnya kencang sekali loh. Sampai Betul. temboknya. Oke. Agak kurang, nggak apa-apa lanjut. Jadi barangkali Pas jaringan ngerusak tembok anjing, lucu banget. Boleh. di situ sinyalnya kencang apa kata teman-teman kan. Oh, provider apa yang paling kenceng? Nah kata gua nggak tahu. Karena kan belum ke situ. Betul. Pas gua ke situ ternyata Indosat sama XL. Oh, oke. Ada yang beralih dari Telkomsel ke Indosat untuk Dari sementara XL, waktu. gitu. Betul. Jadi barangkali ketika ada rumah dijual nih, rumah kosongan nih, yang pertama kali dilihat bukan kondisi rumah sama hal-hal yang mistisnya, Nah, tapi adalah kondisi sinyal itu kenceng nggak sih? sinyal listrik. Terutama orang-orang yang kota pindah ke desa gitu. Ya gitulah, itu yang mempengaruhi gue untuk membicarakan bersama-sama di sini. Barangkali lu punya pengalaman, gue nggak punya pengalaman, dan kita bisa sama-sama punya pengalaman di sini.
Udah lah capek gue ngomong terus Tapi bangsa. tapi sebelum masuk lebih dalam, lu sendiri takut sama hal dua tadi nggak, listrik sama Ya, internet lo gitu takut dulu. Lo takut sepi nggak? Jangan lu menilai ngejudge teman lu takut listrik sama nggak ada internet. Jangan lo juga sama. Sama. Gue nggak ngejudge, gue cuma menyampaikan itu loh masalahnya. Tapi kan dalam hati Anda pasti nge-screening itu dong. Kagak, lu tahu banget lu parah lu ngejudge gue nih berarti nih. Kalau gue pribadi sih ya ada rasa takut itulah. Ada. Iya. Karena udah habitual dan terbiasa. Ya, Betul. lo juga kan orang modern, Iya. Meskipun. miskin. Nah. Apa urusannya sama modern? Ya ada urusannya lah. Ada, bisa nyambung itu. Miskin modern tuh bisa. Bisa nyambung. Bisa nyambung. Tapi lu berarti mengakui lu takut akan dua hal itu. Takut enggak sih? Dikit. Enggak, Kan itu gini. Gimana penjelasan dikit tuh gimana? Zaman itu bisa berubah. Iya. Tapi kemiskinan itu tetap. Iya. Itu apa itu? Apa itu? Enggak, ini sangat bahaya banget. Iya dong, zaman klasik, modern. Ya kemiskinan tetap aja kan. Ya kemiskinan mah tetap miskin. Ya iya. Siapa yang merubah kemiskinan? Tapi waktu di posko tuh semuanya kayak gitu nggak? Hampir ya. Hampir semua. 9,9%. 9, 99,9%. Oh. Yang satu siapa? Orang situnya. Oh, yang punya posko. Boleh, oke, lanjut. Tapi kenapa urgensi lu ngangkat itu, Jan? Ya biar ada pembicaraan lagi bahasan. Jangan kayak kemarin. Untuk revisi pembahasan kemarin ya? Iya. Tapi kalau menurut gue ini mungkin ketakutan yang cukup aneh ya menurut gue. Kita nggak takut sama Tuhan, tapi kita takut di spoiler One Piece, takut di spoiler film Korea. Iya, itu perlu diakui, orang modern juga takut loh Di spoiler kayak gitu. di spoiler. Pasti lu punya temen kan? Kebanyakan ya. Iya. Kebanyakan Ketika takut. rekomendasi film, film ini seru nih, udah jangan spoiler dulu gitu. Dia atau dia mau ke bioskop, dia misalkan ada film Joker tuh kemarin yang tentang mental health itu kan, terus di spoilerin sama temennya, jangan spoilerin dong, gue tabrak juga kayak Brio ya kan. Siapa tahu saking takutnya dia bertindak kriminal, saking takutnya loh di spoiler. Padahal dia nggak takut sama Tuhan, aneh loh. Maksudnya takut di spoiler sama film, kan itu ketakutan modern menurut gua, itu salah satunya. Ya, selanjutnya juga ketakutan tertinggal informasi ya. Ya betul. Itu ketakutan orang-orang modern ya. Ada istilahnya FOMO tuh. FOMO, yes betul. Jadi kayak aduh, Zaman binomo gitu pak. ya kayak kemarin kan zaman Piala Dunia ya. Hah. Di final itu Argentina lawan Prancis. Kan itu pasti ada beberapa orang yang takut gitu ketinggalan berita gitu. Iya, update beritanya. Apalagi dia udah all in Argentina gitu. Nah, all in. All in. Miskin banget tuh. Al itu dibacanya all. All. In itu ya in aja. In aja, betul. Bagus juga. Lo takut tadi ketinggalan informasi, betul. Iya. Kalau ngomongin tadi ketinggalan informasi itu sama ini pak, takut ketinggalan gosip terbaru orang modern Iya, sekarang. ya sama Itu dia. konteksnya. Terlebih ya pengikut lambe turah menurut gua tuh. Centang biru lah Betura. Saya tidak peduli mau dia centang biru atau tidak. Tapi kan itu dia mengencourage, mengangkat isu-isu gosip apa hal-hal Terkini ya. terkini dan privasi itu menurut gua. Kenapa dia angkat gitu? Bahkan kan gua kadang kaget gitu, dia tiba-tiba punya rekaman apa, ini apa. Iya. Jadi dampak dari ketakutan-ketakutan itu akhirnya bikin kita cemas gitu. Betul. Bisa. Kita ketinggalan informasi jadi cemas kan. Kita nggak ada sinyal jadi cemas. Gue Iya. juga pernah marah-marah kan ke provider Tri. Oh ya, Sampai sih update banyak status yang- gitu ya. Iya di Twitter gue marahin Trinya Sama gue juga pernah. karena dia seharian coy nggak ada sinyal. Maksudnya selain HP kita buat hal-hal yang nggak penting kan juga ada pekerjaan atau dia Waktu gitu itu kan gue kuliah. masih kerja pakai HP gitu tuh. Zaman-zaman Zoom lo misalkan kan penting internet. Bisa jadi emang karena itu sih, bukan karena apa-apa. Kalau yang untuk kerja sih dimaklumkan ya, takut gitu. Cuma kalau yang dia buat nontonin aneh-aneh ya Atau dicurigai itu. Nggak apa-apa sih. nggak apa-apa. Kan biar ada kerjaan dia. Oh ya, kerjanya coli itu ya. Manusia modern juga takut
nggak ada HP tau. Betul. Takut gak punya iPhone pas sekarang mah. Tahun gak punya iPhone ya? Iya. Kalau gue mau biasa aja sih. Padahal bagusan Xiaomi. Bisa salah satunya. Padahal kan Xiaomi yang iPhone sama, cuma beda kualitas di kamera doang. Merek ini sponsor bukan nih? Nggak apa-apa, gue cuma pakai Xiaomi 2.500.000. Bukan masalah mereknya, tapi masalah ini Fungsi. Iya, masalah si HP-nya tuh. Kita tuh takut nggak punya HP tahu. Kita takut nggak buka HP. Kayaknya tiap menit atau tiap berapa detik itu kita kayaknya pengen buka HP terus. Iya, di abad Sakau. 20. Betul. Iya, sakau. Iya, sakau. Sakau ya. Padahal mah kan kita nggak ngapa-ngapain loh di HP. Yang ngechat nggak ada. Iya. Karena jomblo. Tagihan pinjol palingan, takut ya kan? Diteleponin pay letter, Aku laku kayak teman Anda itu kan. Apalagi kan sekarang banyak. Waktu itu aku nonton vlog orang kan, selebgram gitu loh dari Prancis. Kata dia, iya rutinitas gue kita mulai dari gue bangun pagi terus gue buka HP, buka Instagram, selfie. Ih anjir, modern banget kata gue. Jadi memang udah ketergantungan kita sama handphone, Pak, smartphone tuh. Iya, padahal kita nggak ngelihat apa-apa sih, nggak penting-penting amat, tapi kita kayaknya pengen banget itu. Atau memang si smartphone ini didesain emang untuk adiktif kali ya? Barangkali nanti ada lagu tuh bang, lagu anak-anak. Apa tuh? Bangun tidurku terus mandi, itu dirubah liriknya. Bangun tidur. Lucu gak nih? Udah ketebak sih. Kan, aduh, sewa. tapi kenapa Jen lu angkat ini Jen? Coba lu apa yang mau diangkat tentang ketakutan ini Jen? Iya, tentang kesepian manusia modern ini apa sih? Ya gue ngeliat dampaknya sih. Ketika seseorang sudah sakau terhadap teknologi tertentu, salah satunya handphone. Iya. Fob 2. Handphone. Azerbaijan. Yes. Dan itu ruang sosialisasinya semakin sempit. Ruang sosialisasi di dunia nyata. Betul. Yes. Semakin sempit dan And then dampak yang paling terasa. buruknya Oke. adalah tidak menghargai proses. Karena orang yang manusia-manusia modern ini lebih instan pengennya. Oh iya. Kayak desain gitu kan. Ih, desain gini aja Mahal. gitu kan. Gue juga bisa gitu, apa dia nanya ke gue gitu ya. Tolong. Jadi pengen yang instan-instan aja karena kan budaya-budaya kita adalah budaya klik. Seperti Klik itu. byte ya. One click. One click $1. Iya. Mau bikin lukisan udah ada AI gitu kan di TikTok itu. Iya betul. Iya. Kita mau ke AI lagi. Ya jadi seseorang terkadang meremehkan proses. Ya kalau Anda menghargai proses silahkan beli. Kalau nggak mau menghargai silahkan bikin sendiri kan. Cari alternatif lain. Betul. Ya karena itu ya, karena kita udah udah diserang sama hal-hal yang instan gitu, cepet. Kita mau ngapain aja cepet. Jadi ya buat apa lama-lama gitu. Mie instan aja nggak instan banget kan bikinnya, direbus dulu, buka itunya. Kalau dia kan sama telur dicampurin di plastiknya. Ya kan? Orang miskin. Iya. Udah mau nunggu 3 menit bikin instan. Kalau orang dulu kan sangat menghargai proses karena ya mereka nggak diserang sama kecepatan gitu. Betul. Sama hal-hal yang instan. Mau ngapain aja lama gitu. Dan harus adaptif malah. Harus terbiasa Kalau lama. misalkan orang tua mau bikin kue belajar dulu sama tetangga. Kalau Betul. sekarang kan lihat Atau tutorial aja. les, dulu juga les Iya. ibu-ibu tuh ke tetangga atau ke tempat kursus. Jadi ya dampak terburuknya kalau menurut gue tadi tidak menghargai proses manusia-manusia modern itu. Dalam dunia pendidikan juga padahal seharusnya adanya teknologi ini makin membuat kemudahan gitu ya. Nyari referensi, nyari segala macem. Artinya kan kita harusnya makin pinter dong. Betul. Saking mudah, saking meremehkan terkadang. Makin mudah makin goblok ya. Betul. Tuh, dan mengandalkan Mbah Google. Mbak Google. Ya, jadi kan gue punya satria gini. Gimana? Passion 4.0, kepala 0.4. Keren nggak? Bagus. Keren. Bagus. Udah lu tulis di Twitter? Di Instagram. Di Instagram. Aku belum lihat. Tadi.
Boleh tuh buat nulis status. Jadi bagus tuh fashion 4.0. Enggak dong 5.0 sekarang. Enggak. Kan gue ngeliat budaya sini belum Oh di Indonesia dulu ya. Iya. 4.0. Tolong tuh yang anak mahasiswa tuh. Yang mana? 5.0 seminar-seminar. Kan 5.0 itu society-nya. Kan kita belum terasa 5.0 ini. Enggak. Padahal ada perbedaan. 5.0 itu apa? Itu buat industrinya Nih, 5.0. industri ini udah 4.0. Iya. 5.0 Tapi society 5.0. Iya. Hidup bermasyarakat gitu. Nah, Iya kan belum terasa di Indonesia di 5.0 ini belum terasa. ya siapa yang ngomong terasa? Kan Belum kita masih 1.0. 0.1. Ya itu yang gua kritik sih. Tapi kalau menuju 5.0 aja menurut gua udah pesimis gua. Kayaknya anak muda juga jarang sosialisasi sama masyarakat ini ke bawah. Metaverse banyak. Iya masa Ya 5.0 masa gotong itu. royong di Facebook anjing. Iya gitu konsepnya 5.0 itu society-nya society digital gitu. Oh kayak nge-share kebaikan gitu-gitu ya. Ngasih duit ke pengemis direkam gitu ya. Nah, Itu bisa loh, itu iya. bisa. Contohnya Baimbong gitu ya. Ya. Wow. Jokowi gitu. Jokowi, Puan itu bener loh. 5.0 lempar-lempar baju. Nah, itu pas ke sawah juga kan direkam. Iya. Walaupun mundur, maju dong. Terus sampai Jepara kan. Jokowi kan kalau datang ke tempat bencana itu pasti difoto. Direkam. Betul. Portofolio lah ya, Nah, jadi iya, presiden. portofolio. Biar dia bisa nyalon lagi nanti. Dan yang terbaru sekarang ini wali kota Depok ya. Depok. Wakil wali Depok. kota Depok. Jadi memberikan informasi kepada para pemuda untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah. Jadi bikin video apresiasi pemerintah nanti dikasih hadiah. Oh lomba itu. Nggak lomba, Enggak lomba maksudnya. Biasanya dilombain sih biasanya, tapi itu kan lomba. tapi itu nggak lomba. Jadi kita para pemuda nih disuruh ngasih Apresiasi. bikin video semenarik mungkin. Hah? Nanti dikasih hadiah. Oh dikasih hadiah. Agak ngemis pujian juga ya pemerintah Depok. Itu bagus, itu menggunakan teknologi ya untuk ngemis. Ngemis. Mending ngemis yang di mandi lumpur di TikTok gua. Emang sekarang banyak pengemis dengan gaya sih. Banyak banget. Kalau pengalaman lu sendiri sih Bang gimana? Apa? Tentang ketakutan. Iya. Ada kali temen lu gitu. Kalau tadi spoiler tuh gue juga dulu masuk gitu Pak. Zaman masuk. Iya, gitu. atau enggak lu lagi takut terhadap apa gitu sekarang? Takut sama apa? Gak lulus sih paling kan itu doang karena Gak sih lulus masih kuliah. mahasiswa. Iya. Kalau gua sekarang soalnya udah nikmatin hidup banget kan kalau secara personal. Cuma kalau di akademisnya gua kurang menikmati. Paling gitu gue takutnya kalau sekarang takut gak lulus doang. Padahal masih bisa dikejar. Cuma gue takut aja gitu. Joki. Kan manusia modern joki. Instan tadi ya. Iya. Iya bisa sih. Tufol juga kan joki. Joki. 50.000. Saya kenal. Anda yang mau joki TOEFL? Tufel. Silakan hubungi Bayu. Enggak, bukan gua. Ada temen. Lu tahu 150.000? Dari temen gua, dia cerita ke gua. Oh gitu. Iya dong. Lu tahu enggak? Kopi enak nih. Kalau joki skripsi ke gua aja. Iya, Boleh. boleh. Jan, lu mau gua jokin nggak skripsinya? Boleh. Orang lain mah 3 juta, lu nggak apa-apa deh 2 juta. Iya. Bersihin motor dia tiap hari gitu. Nganterin dia kemana gitu. Enggak, gua masih kepalanya masih utuh sih. Enggak, 0.4 enggak. Enggak. Berapa? 0.04. Kurang sih, gue pengen ketahui gak jadi. Oke, tadi gua udah tuh takut apa? Lu takut apa? Takut Tuhan gua. Bohong. Enggak serius. Ini kita serius. Direlevansiin dulu sama ini bangsa. Kita serius. Lu Gue tuh juga takut Tuhan. enggak. Kalian enggak ada yang takut Tuhan. Gua enggak percaya kalau kalian takut Tuhan. Enggak. Oke, kita fair aja lah. Oke, kita semua gak takut Tuhan. Apa? Kita semua Takut Tuhan. enggak. Jadi katanya harus fair kan? Ya udah kita semua gak takut Tuhan nih. Enggak, gua enggak berani kalau gitu. Masa Tuhan Di episode ini doang, besok gak takut lagi. Ya takut juga ngomong doang kan. Iya, dalam hati kan keimanan itu dalam hati Pak. Keimanan itu ada 3 fase kawan-kawan. Masya Allah, labaik Allah. Kalau gue sih takut gak punya duit sih Bang.
Modern banget dia. Ya, orang modern itu pasti harus megang duit. Kenapa harus pegang duit? Ya kan aktivitas. Walaupun nggak ada substansinya, aktivitasnya pasti butuh duit. Ya betul. Kayak kita podcast ini ya. Iya, ini kan nggak ada substansinya. Iya. Ngabisin berapa bungkus itu Tahu untuk ini kopi kan? ya. Iya kan, kopi, Kopi, rokok, air. gorengan. Cuma emang bener sih kita butuh duit banget gitu ya. Iya. Ya sebenarnya dari dulu juga kita butuh duit lah. Tapi ketakutannya makin terasa tahun ini mungkin. Ya ketakutannya karena kan dunia itu sekarang kayak datar. Dunia datar guys. Rusak orang berpendapat anjing ini kayak Enggak, dunia kan sekarang udah luas. Maksudnya orang dulu kan nggak bisa kemana-mana. Iya. Nggak terlalu banyak kemana-mana. Cuma di rumah lokasi terdekatnya doang. Makanya jodohnya juga dapetnya dari lokasi terdekat doang kan. Kalau sekarang kan luas dunia kita, pergi ke kota mana, kemana. Kemana-mana. Nah, jadi uang ini jadi penting fondasi banget. penting ya. Iya, penting banget. Gue takut itu nggak punya duit. Selain itu Udah lah banyak. kita ada lagi ya. Itu yang paling fundamental soalnya. Sama. Kalau lu Pak takut? Sama kayaknya. Kayak kita bertiga ketakutannya sama ya? Atau mungkin semua orang? Menurut gua. Ya mungkin Ya. rata-rata seperti itu sih. Mungkin. Sebenarnya Menengah itu ke bawah ya. itu fundamentalnya lah. Tapi dari situ ada apa ya, akar-akar yang menyebar. Jadi dari kita takut nggak punya uang itu, takut yang lain juga kena gitu. Oh, ngerembet gitu. Ngerembet kayak takut, misalnya takut nggak bisa nikah, itu kan akarnya dari Anda takut. sendiri takut nggak nikah? Takut. Gue takut serius. Oh, Karena banyak contohnya juga, teman Anda. temen gua, saudara gua, tetangga gua itu nggak atau belum nikah ya sampai sekarang karena masalah finansial itu gitu. Terus juga kan kita kalau nggak punya duit tadi merembet ke takut-takut yang lain, takut diremehkan, Takut nggak punya Status sosialnya status turun. sosial, Iya. betul. takut nggak Pengangguran. dihargai, takut nggak punya temen. Kita nggak punya duit, nggak punya temen sekarang. Terus dicurigain tetangga ya kan. Kok dia nggak kerja, nggak punya duit, ngerokok mulu, sabung ayam ya. Sabung ayam tuh kayak bisa jadi. Mungkin sama sih ya. Apa? Di manusia modern ini uang itu sangat penting sekali. Dan tadi gue teringat sama lu bang ketika waktu ngobrol di belakang. Nah, Banyak Yang komisi yang gak gue lakuin itu karena gue takut menyembah uang. Oke. Iya, barangkali hal seperti itu lu bersyukur kan, tapi orang lain barangkali butuh banget itu. betul. Kalau misalkan pendapatan lu setahun gak 100 juta mungkin lu lakuin, Sepertinya. ya kan? Mhm. Dan memang di mana-mana di pendidikan, di sosial, dan itu tuh salah satu hal yang paling penting sih. Betul. Ini kegiatan organisasi juga butuh duit. Pemira, ya kan? Iya kan, Anda kan selaku senior kan dimintain, dipalak, Iya, itu dikasih Pak. pajakan. Bukan dipalak, diminta Palak, iuran. PT. Jangan Iya. dipalak bahasanya. Iya, palak tuh kayak apa aja. Kayak hantu. Iya. Iuran, berkedok. Ya, itu kan Palak. Iya. itu di Australia. Di Australia. Di Indonesia. Tapi ada juga di Indonesia sama di Australia. Cuma yang lebih parah di Australia Di teman Australia. gua. Kaget gua bangun pagi-pagi tiba-tiba yuk PT buat teman kita nih calon. Kaget gua juga kan. Temen gua di Australia kok tiba-tiba ngawarin begini. Ya pas sudah jadi mah. Saya juga nggak dapet, boy. iya nggak dapat apa-apa juga kan. Saya nggak dapat benefitnya, saya nggak dapat keuntungan apa-apa. Ya itu kepentingan mereka aja. Saya juga kaget sih. Untungnya saya belum nyumbang. Tapi terus dicetin kan di grup. Enggak sih saya ini mah. Kira-kira mau nyumbang nggak? Enggak sih, saya Mau dengan ya? main PS di Tirta Yasa. Seru saya ngalahin Spurs sama Manchester City itu kemarin. Menang ya. Wow. Lu takut nikah nggak, Jen? Takut nggak nikah nggak? Takut. Takut apa? Takut nggak nikah. Takut nggak nikah. Anjing ya. Ini pembahasan dewasa ini. Tapi takutnya nikah. Nikah nggak takut. Nggak Hidup nikah. atau kehidupan nggak setelah nikah. menikahnya lu takutin.
kehidupan setelah menikah. Maksudnya kan sekarang ini kita masih single ya. Nah, Iya. takut nggak nikah kan beda nih, takut nggak nikah atau Sama takut nikah. takut nikah atau takut setelah kehidupan menikah. Sebenarnya kan problemnya sama tuh, takut nggak nikah, problemnya finansial, takut nikah juga problemnya Iya. finansial. Cuma kalau takut nggak nikah ada problem lain, Nah, Gue takut nggak nggak bisa laku. ngaceng tau. dikira gay palingan. jadi dia tadi cerita kan, ada pengemis curhat ke dia. apa? Ada pengemis, pokoknya intinya dia tuh sering main cewek pak, Oke. sering main cewek, ketahuan kali ya sama istrinya, terus Cerai. ditalak atau gimana gitu kan, nggak bisa ngaceng titiknya. Ya. Tapi dia pengen nikah lagi sama Pengen nikah janda. lagi nanti ada janda. Terus gue bingung kan nyodoknya pakai apa? Baygon. Mungkin itu ketakutan setelah nikah sih, nggak bisa ngaceng. Iya, feeling. Iya sama gue juga cuma takut. Tapi masih Bukan bisa nggak ngaceng kan? masih bisa, bukan nggak takut, bukan takut nggak Nggak ngaceng, ngaceng, ya. tapi takut nggak apa ya, nggak beranak gitu. Iya, takut nggak beranak. Takut nggak mempan gitu. Titik dia kayak terunjuk aja pak gini. Gengkel. Tapi emang kalau usia nikah emang berapa sih standarnya? Kalau ngomongin Ya nikah. kalau ngomongin undang-undang mah dari 19 tahun lah kita udah. 19 tahun. Iya, Kan itu hitungannya mesti usia dini dong pak. Maksudnya 19 tahun itu Minimal. udah. Ya si minimalnya juga kan badan si perempuan yang nanggung, bukan si laki-laki. Laki-laki kan cuma ngeliat cerat doang. Ya kalau kita ngomong kalau kita ngomong usia kan emang ya 19 tahun. Nah. Cuma kan untuk disebut sebagai siap yaitu mental juga, finansial. Itu nggak melulu 19 tahun, yang orang umur 27 aja nggak siap finansial, nggak siap mental. Nah, kalau anak Heri Tanuse dijrot itu mah kan Iya. walaupun usia 19 juga udah kuat finansial, jadi nikah Mau juga. cerot di mana aja juga Iya. di dinding nggak apa-apa. Kayak Sang kan umur 20 juga misalnya udah punya banyak harta, Betul. udah siap finansial. Masang pisang itu kan lumayan. Kalau kita umur 30 ya belum siap finansial. Kalau ngomongin finansial nggak nikah-nikah. Jadi kalau lu umur berapa pak? Menurut lu matang nggak di umur berapa? Dan siapnya ya, matang dan siap. Gua nggak tahu sih, karena sekarang pun nggak ada patokan umur. ya sekarang pun belum siap. Tapi keinginan lu ada pastinya kan. Cuma kalau ngomongin soal kesepian atau apa tadi, kesendirian ya, Iya. orang manusia modern itu ya salah satunya itulah. Takut kesepian. Salah satunya soal masa depannya kan pernikahan, karir, kemudian keluarga juga masuk, Prestis, harga diri. ya harga diri. Ya kayak gue nikah sama siapa nih nanti, gue nikahnya pakai apa, gue nggak punya duit. Pakai adat apa gitu. Terus keluarga gue setelah gue gede ini gimana gitu, karena nggak punya duit dan Masa sebagainya. anak gua pakai compang camping. Jadi takutnya soal-soal itu gitu, sehingga marak lah pinjol gitu. Aku laku peletan. Tapi sawah udah panen kan? Nggak, di desa gua nggak ada panen padi lagi karena banjir air laut. Beras ya. Rob, air rob. Udah hancur aja lah dunianya. Tapi kalau ngomongin menikah kayaknya yang paling ditakutkan tuh itu pak, menurut gue kehidupan setelah menikahnya yang harus dipikirkan ya. Kalau menikahnya mah kan kita ya seremonial lebih ya, kayak biasa lah. Cuma kan yang harus dipikirkan kan kehidupan setelah menikahnya pak. Betul. Bakal lanjut apa enggak? Iya, kayak main PS diteleponin terus gitu kan. Iya. Barangkali jadi ketakutan itu. Nah itu ketakutan laki-laki. Nah, Kebanyakan ya. takut nggak bebas ya mungkin itu ya. Kebanyakan ketakutan laki-laki. Jadi yang dipersiapkan laki-laki itu sebenarnya pasca pernikahannya. Kalau laki-laki ya, tapi nggak semua. Tapi kalau perempuan itu weddingnya. Oh hari-hanya, Kebanyakan dia weddingnya itu. Nikahannya ya. Iya, iya. Weddingnya. Jadi kalau perempuan mah takut weddingnya kecil, panggilnya gitu. Ya, make upnya nggak bagus. Kayak temen kita itu kan yang perempuannya ngeluh pak. Dan pakai make up artis itu ntar alisnya kayak golok. Lucu itu aja. Ya kalau cewek kan pas hari hanya pernikahan itu kan ya minimal asmara lokal lah gitu. Nah iya, pakai adat apa nih kita kan gitu. Baru di chat aja udah ngomongin adat kan. Iya, baru di chat doang. Padahal duitnya nggak ada. Pusing itu laki-lakinya tuh pasti. Pasti. Ya pusing lah. Gua aja kan waktu umur berapa ya ditanya kan sama ibu gua, kamu nikah mau umur berapa? Gue bilang ya paling 27, 28. Gue bilang gitu. Terus dia
bilang kan kalau kamu mau nikah harga segitu, umur segitu siapin uang 60 juta, 80 juta, dia bilang gitu. Iya, Itu budaya modern, budaya kita modern. Makanya orang tua gue mau ngomong dulu menikah itu kalau kita suka sama si cewek nih, ada cewek yang kita suka, tinggal datengin orang tuanya nikah, izin ke orang tuanya. ya udah beres, tinggal siapin ini doang. Mas kawin 20.000 kadang. Masa 20.000 seharga Evo anjing? Iya, dulu kan Dulu, tahun dulu, 90-an. iya. Itu udah bisa beli Tesla tuh. Makanya kan ada di TikTok itu nikah, biaya menikah 50 juta, beli mahar sekian, inilah yang dituruninnya segini ya? inilah yang bikin cowok ngelamun setiap sore, Setiap malam ya? Setiap malam kan Dengerin gitu. payung teduh. Tapi mungkin itu ya salah satu bikin orang ngelamun tuh, laki-laki khususnya. Iya, Itu. gua pribadi itu yang bikin Ngelamun? ngelamun Malam. tiap hari. Itu miskin bukan karena itu. Dia salah satunya karena kemiskinan juga. Gua Tapi dia miskin masih seneng gua main PS, nggak ngelamun-ngelamun banget lah. Itu pelampiasan. Oh, pelampiasan. cuma iya kalau gua ngeliat teman-teman gua aja ya, kebanyakan itu banyak yang ngelamun coy. Oh, Banyak iya. orang bengong. Sepantaran kita ya, Pak. Iya, sepantaran kita banyak orang yang, makanya kan lagu Takut dari Ed Gitaf itu laku keras Iya. ya. Mengencourage dan mengangkat ketakutan laki-laki, takut tambah dewasa. Takut bukan laki-laki doang, perempuan juga. Iya, takut tambah dewasa. Kalau perempuan mah mungkin takutnya kayak apa ya, lebih ke Ambil dulu nikah. enggak sih, itu mah enggak tahu. Enggak, enggak takut kayaknya ya. Apa kira-kira? Apa ketakutan perempuan yang lu pahami, Pak? Mungkin kebutuhan pokoknya sih. Kebutuhan pokok. Enggak, itu kayaknya lebih ke laki-laki sih biasanya. Perempuan juga gitu. Kalau perempuan lebih ngurusin itu sih bang. Rumah tangga. Iya di dalam rumahnya. Iya, kayak Manajemen gue keuangan nanti, ya? ya gue nanti gimana nih setelah nikah gitu. Masih makan geprek enggak? Nah gitu. Takut, makanya kan beberapa lebih milih pasangan yang mapan dibanding cowok yang dia cintai gitu. Cuma mafannya 1 miliar masalahnya. Kan lagi banyak tren juga kan, Apa? cowok-cowok miskin yang ditinggal menikah. Oh, banyak. Di TikTok. Di dunia nyata Oh, banyak. iya, banyak. Karena si ceweknya lebih milih orang yang udah pasti. Ah. udah Terus si punya cowoknya pekerjaan. gimana tuh? Apanya? Bunuh diri kali. Apa nikah sama anime gitu? Kok kondisinya bagus tuh. Yang lamun, yang cowoknya lamun lagi. Mancing di lontar. Sama Agus. Dapat betik tuh. Mungkin salah satu ketakutan wanita setelah menikah adalah kan dia perawatan ya Maya. Rata-rata wanita Oh, kan iya, perawatan glowing skincare. up. Glow up lah. Glow up. Lu kalau nikah masih glow up nggak ya? Ya, Gue itu- bisa itu juga takut. memenuhi kebutuhan gue ya, masalah skincare gitu. Soalnya kan waktu dia masih sama orang tuanya kan yang biayain orang tuanya, dan orang tuanya jual-jualan untuk anaknya kan, untuk dia glow up, untuk dia makan, perawatan, kuliah. Laki-laki bilang modal cinta doang, modal titit. Ya Allah, Pak, gua tabrak pakai skydive anjing. Kayak temen gue juga pernah cerita, jadi dia tuh nggak pengen punya pasangan kayak bapaknya. Oh gitu. Emang bapaknya kayak gimana? Jadi bapaknya ini yang miskin. Hmm. Jadi dia nggak pengen. Jadi karena miskin itu banyak problem-problem, Problematiknya. kayak banyak utang, terus nggak keurus, ini nggak keurus dan sebagainya. Jadi dia pengen punya pasangan yang ya mapan lah gitu, nggak pengen kayak bapaknya gitu. Tapi kalau misalkan mapan, tapi si ceweknya ini nuntut semua kebutuhan dia gimana tuh? Apanya? Maksudnya? Kebutuhan si ceweknya kayak skincare, kayak misalkan kamu sebulan 5 juta 10 juta buat memenuhi kebutuhan Oh si saya. istrinya demand atau Tapi nggak semua cewek kayak gitu ya. Iya nggak semua cewek gitu. kayak gitu. Cuma Tapi kan ada lah. masalah ekonomi kan dinamis kan. Barangkali untuk saat ini kita mampu, tapi setelahnya kan kita 2 tahun 5 tahun ke depan nggak tahu. nggak ada yang tahu kan. Nah itu yang seharusnya dikonsolidasi lagi sih sebenarnya. Sangat pemira sekali ya. Konsolidasi Cuma bahasanya. yang bikin cewek takut itu dia lebih takut nggak nikah sih.
Iya. atau terlambat menikah. Temen lu ada Itu nggak yang takut gitu Pak? Kalau temen gue juga ada tuh gitu. banyak. Apalagi umur kan kita angkatan 98 kan. Mau tahun depan kan 25. So, Itu pasti umur 25 itu menurut mereka udah matang dan menurut gue juga masih udah matang kan untuk Iya. perempuan. Dan mereka ketakutan akan dilabeli sebagai perempuan Perawan tua. Perawan tua gitu-gitu. itu takut coy. Kalau cowok itu ditanya kapan nikah atau dibecandain ya sama tetangga dan masih bisa ketawa. masih bisa ketahan, tapi cewek tuh kebanyakan nggak bisa. Iya, bisa tangan tahu-tahu. Nah, Gitu. Emo gitu ya. Masa zaman soalnya itu beban zaman The Virgin tuh. Sampai jauh daun. beban banget kan Beban. disebut sebagai perawan tua. Nah, terlebih kan perempuan tidak setangguh laki-laki kan dalam hal mental kan. Sebagian. Ya, Iya, nggak semua sih. Nggak semua. Cuman puan yang paling tangguh kan. Tangguh. Nah, tangguh Lempar-lempar baju. sambil cemberut. Iya. Jadi ngegosip tuan aja. Cuma iya sih. Gitu level perempuan tua menurut gua. Gue sampai ngefek sih. Kayaknya ngefek banget. ngomongin puan, gue kepikiran masa muda puan tuh takut nggak ya, cemas nggak ya gitu. Enggak. Jangan puannya Pak, puannya kan udah lumayan, udah ada Ibu Mega, kan anaknya Bu Mega kan? Iya. Kalau Bu Mega mungkin kita Kan Bu Mega jelas itu nama ya Soekarno. Bu Mega itu udah bau tanah coy. enggak apa tuh maksudnya? Masih waktu masih muda. Iya Karena dia kan di sawah, enggak, iya betul. Iya, kan? Bau tanah. di sawah Di bantu Iya, itu bagus, itu merakyat. kan dia juga mundur, ngandur itunya mundur Surabaya. Tahu. Maksud gue Bu Mega itu udah tua lah. Iya. Jadi Mundur apa maju? enggak ini Dulu. ngomongin apa? Nah, dulu. Bu Mega itu udah Sudah tua, berumur. udah tua, udah berumur. Otomatis dia kelahiran tahun 90-an kan. Iya. Bu puannya. Bu Mega lahir 90, Iya. seumuran kakak gua. Masih kerja di Epson tuh. Oh iya ya. Ya maksudnya dia seumuran sama ibu bapak gua lah ya, Bu Mega tuh. Kayaknya sih. Ya 60 70-an 60 lah. ya, 60 70-an. Artinya kan orang-orang zaman dulu kan. Yes, benar. Orang zaman dulu. Jadi budayanya nggak kayak zaman sekarang. Betul. Kalau puan masih ngerasain kali zaman sekarang. Rokok gua mana Pak? Ih, bangsat itu dikit itu. Oh iya. Modern sekali. Nah itu kecemasan, Kecemasan. yang Gak bisa ngerokok. tertahan. Iya. Tapi cewek katanya nggak suka sih bang sama cowok yang ngerokok. Tapi kalau ganteng nggak apa-apa. Jadi kalau ngerokok banyak yang suka. Lu jangan ngerokok bang. Di orang gue udah dasarnya jelek, Pak, nggak apa-apa ngerokok. Mau dihina juga tinggal tabrak aja pakai skydrive gua. Yes, ya kan cewek lu mati tuh ya. Kayak kemarin kan cewek ada yang ngirim tweet ya. Itu dia. Kita apa? Dia nanya nih, ini cowok yang cara membedakan cowok yang serius dan yang main-main itu gimana ya? Oh. Kan nanya tuh di base. Nah gue jawab kan, Di base maksudnya? jadi base itu semacam komunitas yang ngebahas satu topik tertentu gitu. Dan topiknya tentang Ya, laki-laki itu gitu ya, laki-laki serius atau enggaknya? Iya, hubungan tentang asmara gitu. Dia nanya gitu, cara membedakan laki-laki yang serius dan enggak serius itu gimana? Terus gue jawab, Yang perutnya buncit. Kok gitu? Tadi dulu jadi Iya, potong iya, ini iya. kayak Fajrul Rahman ya, Rahman nih. kata gue yang ganteng, yang Dan ganteng yang serius. Jadi jangan-jangan yang jelek ini sebenarnya serius loh. Heeh. Cuma kadang-kadang dianggap nggak serius. Yang ganteng yang nggak serius nih dianggap serius. Bener kan kata Sekjen Relate tadi. Cewek tuh nggak suka sama cowok yang ngerokok. Apa Iya. tadi? Iya benar. Kalau Iya ganteng kan? nggak apa-apa. Kalau ganteng nggak Nggak apa-apa. apa-apa, benar. Kan Jeffrey Nicole kalau kena narkoba kan masih banyak pujian. Nggak apa-apa Iya. ganteng, semangat. Ardito juga. Ardito juga. Coba kalau misalkan si Ladi. Ladi Iya. Sabu. atau nggak Bopak misalnya. Bopak. Udah jelek pakai narkoba lagi kan gitu kan. Andika kangen band. Aduh habis. kan. Habis Pak. Aduh. Didikan orang tuanya gak benar pasti itu. Nyerang-nyerang segala macem. Iya. Bopak. Tapi kenapa dia si cewek itu sekarang apa ya? Pembahasan di TikTok atau di Instagram atau di sosial media lainnya kayaknya tentang itu semua nih. Tentang asmara, tentang dia serius apa enggaknya.
Ya, Terlebih karena- mungkin dia dalam posisi si perempuan ini umur 25 tadi udah dianggap label orang perempuan tua. Iya, karena kan lagi proses dia mencari pasangan Ah. gitu. Makanya sering ngelempar pertanyaan ke media sosial Iya. buat nyari pendapat orang lain. Iya. Cuma ya tahu sendiri netizen kita banyak yang main-mainin. Main-main bercanda. Lagian gitu sih dia berharap ada jawaban dari sosial media ya begitu jawabannya Pak. Gue aja baru sadar orang TikTok tuh lebih kejam aja. Laki-laki TikTok ya jawabannya. Sadis Pak, sadis. Lebih sadis Twitter, coy. Sadis. TikTok sadis Pak. Apalagi kalau ada cewek seksi nih joget-joget. Terus di komen, makasih Kak aku udah keluar. Gue kaget mendengar itu, gue lihat itu, gue kaget membaca itu. Kaget gue. Saking vulgarnya orang TikTok tuh ya. Ya Allah. Mungkin keluar rumah kali Apanya? orangnya yang nonton. Enggak, udah pasti coli. Itu lagi nyari duit, coy, jangan di ini. Itu juga kan jadi sumber kecemasan orang modern. Terutama buat orang-orang yang punya wajah pas-pasan. Oh, Dengan hadirnya TikTok yang menampilkan keseksian. keseksian, kecantikan, Yang menarik. kegantengan. Nah, itu banyak orang yang insecure kan. Insecure. Insecure. Ya. Dan ketahuan saya sendiri yang bisa bahasa Inggris di sini. Kan tulisannya insecure ya kan. Iya betul. Oh iya berarti jadi jatuhnya orang sekarang tuh atau anak muda ya ketakutan untuk apa tidak mendapatkan perhatian lebih. Ya. Mungkin kan. Maksudnya kan kasihan juga sih dia pintar tapi miskin kan. Kasihan gitu. Kasihan. Jadi kalau ada orang yang cantik tapi miskin ya kasihan Pak. Udah seksi, cantik, miskin, kasihan. Berarti dia untung solusinya TikTok. Dapat atensi itu. Iya. Sekarang tuh nyari duit kita kriterianya kalau misalkan kita ganteng, cantik itu bisa tuh jalannya. Bisa ada. Tapi yang pas-pasan juga Bukan pas-pasan sih, hancur. Hancur. Lebih ke Kalau hancur hancur. banget sih. Nyungsep sih mukanya. Sulit sih. Tapi kalau pas-pasan kan di Glosor. TikTok itu udah ada filter gitu. Yang pas-pasan malah nggak laku. Tapi yang filter tuh nggak ngefek. Tapi kalau orang tetenya dulu. gede laku. Apanya? Tetenya gede laku. Ah hilang. Julia Perez. Udah meninggal. udah meninggal, astagfirullah. Pamela Safiri aja udah apa ada. Ya, Gede juga. enggak Aldi Taher. Kalau ditanya gede itu. Bang punya dia di Cinangka. Kenapa? Tete gede. Kan menjadi atensi orang banyak gitu. Benar. Bener, itu modal. Modal, aset. Kalau kata Bourdieu, itu modal untuk mencari sumber ekonomi Iya. dengan tetek besar Iya. ataupun wajah cantik. Bahkan kan dulu pekerjaan paling tua katanya kan itu PSK. Pekerjaan paling tua ya. Ya emang Pelacuran. dari dulu Tapi bayarnya gimana ya? Kalau zaman dulu tuh pakai terang. masa pakai hasil dia anjing. Nih makan enak gitu kan. Atau dia mau ngambil rambutan gak nyampe. Mas gue mau ngambil rambutan gak nyampe. Dia ada satu ronde. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Ketakutan atensi sih. Lu takut gak dapat atensi itu kayak gitu? Kalau gue sendiri gue nggak terlalu takut gue. Cuma kalau menurut gua itu sih apa ya disebutnya? Fitrah sih menurut gua manusia itu. Nyari atensi, Manusia itu takut tidak diakui. tidak diperhatikan. Ya tidak diperhatikan. Cuma lagi-lagi soal ekspresi ya. Masing-masing orang tuh punya ekspresi yang beda bagaimana dia Mengekspresikan bisa diperhatikan sama orang lain gitu. Kalau sekarang kan era media sosial nih. Jadi makin kelihatan Hah? apa ya hasrat di dalam diri manusianya gitu. Kayak pengen diperhatiin, pengen dipeduliin. Kalau zaman dulu kan karena kita nggak ada media sosial, jadi nggak terlalu keluar gitu hasratnya. Bahkan atensi yang mereka dapatkan tuh ini Pak original gitu. Misalkan dia punya wajah cantik, badan bagus gitu-gitu. Ya ketemu dari orang terus jadi bahan pembicaraan orang. Kalau sekarang kita perlu effort lebih Pak. Pakai bikin TikTok, gedein payudara, di filler, bibirnya apa operasi plastik. Iya gitu. Atensi ini kan kebanyakan ya kita tuh takut kayak nggak dihadirin wisuda. Itu Kita takut nggak diucapin ulang tahun. Jokin sudah juga sidang gitu-gitu. Kita Nggak dikasih takut. hadiah. Iya kayak gitu. Makanya ya itu salah satu ketakutan orang-orang modern ya. Atau mungkin mereka nggak dapat itu dari keluarga kali ya. Ya Atau beda bisa sensasinya jadi. gitu, sensasinya beda gitu, dapat atensi dari keluarga sama orang
beda. Iya. Kalau keluarga kayaknya Biasa aja ya. Biasa. Biasa. Apalagi mereka yang sering dapat atensi dari keluarga. Tapi yang nggak dapat atensi dari keluarga juga nyari Nyari perhatian di luar. perhatian di luar. Kan banyak yang takut nggak diucapin selamat ulang tahun. Banyak. Iya. Takut banyak. Nggak ada yang Takut, iya. nggak ada Takut yang nggak ada yang nge-post. nge-post dia di Instagram. Terus kan keinginan dia bakal nge-repost kan. Nah taunya nggak ada yang nge-tag dia di story. Nah itu. Itu kasihan sih. Kasihan. Tapi Makanya gue mah takut loh. Apa? Kan iya takut mati. Takut mati semua ya takut ya. Tahu nggak pas di Instagram ada link privat itu yang orang lain boleh ngirim apapun. pesan. Ya Anonim. anonim itu tuh. Itu. Iya. Gue nggak berani loh itu. Bikin itu. Iya. Takut nggak ada Nggak yang ada kirim yang nanya. pesan. Iya. Nggak ada yang nanya. Kirim aja, gue yang kirim nanti. Kok gitu aja. Kan dibuat story banget. Satunya doang tuh orang nanya. Ya padahal mungkin ada Tapi aja. pernah kan lu bikin itu kayak Nggak, misalkan nggak gitu. pernah. Oh nggak pernah. Gue pernah. 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 Ada. Yang nggak buta aja sih yang jawab biasa aja. Gue nanya apa? Udah komen aja apa aja terserah. Bahasanya kasar semua tuh gue. Cowok berarti. Ini cowok cewek. Barbar. Ya, begitu. Manusia modern. Terus juga takut gak ditanya pak. Sekarang mortal Ya. modern tuh takut gak ditanya. Iya. Iya tahu. Takut gak ditanyain kabar. Misalkan gitu. Takut nggak punya temen. Takut gak punya temen kesendirian. Padahal saya mah biasa-biasa sih sendiri di kosan. Padahal- setahun malah saya di sini setahun. Awas hati-hati. Dan kepribadian manusia modern itu kadang bisa berubah tuh. Dinamis. Iya, kalau di dunia nyata ya kelihatannya alim, diem, tapi pas di media sosial, Iya biasanya share inilah, ada alter bikin ego inilah. sih. Ada alter ego biasanya orang-orang kayak gitu. Iya, temen gua ada tuh waktu SMA. Banyak sih itu mah. Kayaknya hampir pengguna media sosial itu kayak gitu. Ketemu Dan bahkan- gimana teman lu? Temen gua bodoh. Weh jangan gitu. Pasti sih gua tahu. Iya, karena lu nya juga bodoh. Iya, karena gua bodoh. Temennya nama dia sesama bodoh. Tapi di media sosial so pinter tau. Ngomentarin komentar bola, gitu ya. iya, ngomentarin pemerintahan. Dia biasanya so tahu tentang apa? bola, Semuanya. Bola, pemerintahan, Hah? sama demo-demo. Ya yang berbau Ya, dengan politik gitu iya, lah. dengan Kata gua, analisis. "Wih, anjing keren amat gini orang bisa komentar yang luar biasa gitu. Nggak biasanya gitu. Waktu SMA tuh kan di kelas sih biasa aja. Dia Kan mainnya Atau sama gua. ya kan mungkin sekarang udah dia udah maksudnya udah kuliah atau apa gitu. Dia nggak kuliah? Nggak, Kuliah. Oh kerja. Atau karena dia punya pengetahuan baru Mungkin baca buku masalahnya kan. kan waktu SMA. Ya udah lama sih itu Mat. Rentang waktunya juga. Mungkin udah belajar juga, dia udah lebih pintar dari lu gitu. Iya mungkin aja sih. Lu sukses tidak kerja soalnya. Iya kan gua belum kerja ya. Betul. Dan memang itu sih kepribadian ganda itu. Biasanya ada pak. Biasanya ada. Dia biasanya kebalikannya gitu. Atau dia liar di Dunia dunia nyata. nyata atau dia pendiam gitu. Biasanya Di sih media banyak. sosialnya pendiam atau sebaliknya gitu. Terus juga kan sekarang orang pendiam itu kan dikira sombong pak. Diem gitu dikira sombong. Kan lagi sakit gigi gitu. Iya lagi sakit aja gitu. Di- Lu lagi nggak mau dikira jawab. sombong dan atau dikira kena mental. Iya, dikira bunuh diri. Saya pernah pak ngilang berapa bulan gitu. Iya, foto profil nggak ada, misalnya centang biru nggak ada, status nggak pernah, Follower saya kan cuma 200. nggak kan, di ada gitu. Instagram. Wah ini orang bunuh diri nggak ya? Iya. Padahal mah ya mungkin karena Dia pengen, ya senang aja gitu. lagi pengen sendiri aja gitu main PS atau lagi pengen di rumah sama keluarga. Aneh-aneh tahu sekarang manusia modern bikin interpretasinya. Nah itu juga salah satunya. Jadi orang manusia modern itu sering apa ya? Sering menstigma ya, mentafsirkan sepihak lah. Heeh. Hmm. Dan biasanya tafsiran mereka tuh bikin percaya orang pak. Tafsiran mereka. Misalkan yang aneh-aneh gitu. Misalkan dia kayak tadi tuh contohnya ada orang diem aja temannya udah berapa bulan tuh. Dia kayaknya tuh kena mental tuh. Keluarganya berantakan. Jadi kita bantu ya ke rumahnya. Padahal mau diroknya lagi kena terhenti. Ya kan? Bikin gitu pak. Iya. Bikin tafsir aneh. Cuma emang gejalanya gitu sih. Yang gue lihat gejalanya gitu. Jadi orang ini awalnya ya biasa aja, dia profilnya ada fotonya, WA-nya juga baik-baik aja, centang birunya aktif gitu kan. Sering nulis status, tiba-tiba ngilang, itu aneh sebenarnya. Itu aneh. Itu pasti ada sesuatu gitu. Yang melatar belakangi tadi. Iya, enggak cuma dia pengen sendiri doang, itu ada sesuatu.
kayak ngerasa terganggu sama media sosial atau Tapi nggak bisa dibilang itu bunuh diri. iya, enggak. ya kalau kena mental mungkin ada lah yang Ada kena, dikit lah. gitu. ada yang konslet itu sedikit. Dan aneh juga sih manusia-manusia modern ini ketika upload status foto gitu kan. Karena memang dia jarang upload foto, tapi sekalinya upload captionnya adalah biar dikira masih hidup gitu kan. Bikin bangsat gitu. so asik. So asik. Iya sih, Lagi juga gak ada yang peduli kan. Manusia modern emang banyak so asik sih. banyak so asik. SKSD itu apalagi sama cewek. Apalagi Pak, gue paling enak sama manusia modern tuh ya. Kalau ke warteg godain pelayan, lama anjing. Gue pengen beli cumi, lama pengen makan. Kalau Itu kebiasaan supir ya. biasanya gitu. Kalau berharap perubahan dalam dirinya ya jangan ngegodain perempuan lah. Kalau udah makan langsung kerja lagi gitu. Jangan di situ-situ aja. Lu berharap gaji UMR doang ya udah. Jangan godain pelayan, orang ngantri di belakang rame. Itu nggak dipukulin tuh. Kalau makannya ditumpahin. Kalau itu bukan budaya modern, saya emang dari dulu kayak gitu. Woi cepetan bangsat gantian gue mau godain gitu. Kok gitu? Kok gitu? Kok gantian anjing? Tapi kira-kira harapan orang zaman dulu sama orang yang zaman sekarang yang sudah terkontaminasi sama masifnya teknologi itu apa sih kira-kira harapannya, harapan hidupnya gitu? Ya kan tadi kan udah disebutin kalau orang zaman modern ini lebih ke atensi pengakuan di Ya. media sosialnya. Jelas beda sih orang. Ya karena fasilitasnya juga beda. Iya. Kan fasilitas itu mempengaruhi perilaku. Adanya teknologi dengan tidak adanya teknologi seperti HP itu pasti beda juga harapan hidupnya gitu. Orang zaman dulu mah mungkin ya cukup Bisa ngaji, bisa ngaji, Bisa ngaji, benar. bisa makan. bantuin orang tua gitu. Kalau sekarang kayaknya bisa ngaji ini Udah ketinggalan zaman kali ya. Enggak juga. Kok gitu aja? iya, ya bisa Lu bisa. ngobrol sama orang tua nih bang misalkan. Nah, Orang tua maksudnya gebetan lu lah. Hah? Nggak ditanya bisa ngajinya nggak kan? Zaman sekarang gajinya berapa, kerja di mana? kayak ditanya sih. Kalau kita punya pilihan si perempuannya Islami banget ya, syariah banget. Tapi itu kan Sebagian nomor keberapa lah dalam itu. tanda petik minoritas lah. Ah, Kebanyakan sekarang itu yang ditanya penghasilannya berapa. pekerjaannya apa? Iya. Instagramnya udah centang biru belum gitu. Wah, aneh. Itu nanti mungkin nanti masa depan kayak gitu. Bapaknya Elon Musk apa gimana yang punya Twitter? Mungkin masa depan kayak gitu. Jadi Bisa jadi. followersnya Iya. berapa. Iya. Followers Jadi berapa? di bawah 1000 itu jadi patokan. Wah berarti ini orang biasa. Orang biasa. Masa depan mungkin kayak gitu Di ya. masa depan. Berarti kualifikasinya tadi follower di bawah 1000. Terus jumlah like di atas 10.000 atau di batas 5.000 deh. Terus Komentar. komentar. Masifnya komentar di postingan. Iya. Terus berapa banyak sosial media yang dia miliki? Nah gitu. Subscriber YouTube berarti. Feed. Udah monetize apa belum? Nah, feed Instagramnya bagus enggak Iya, gitu. estetik atau enggak? Nah, mungkin itu sih. Oh iya, sih nanti generasi kita kan Kan kita yang mau jadi orang tua kan? nih. Oh, mungkin kita sih kayak gitu ya. Kalau sekarang kan kita masih jadi istilahnya masih jadi anak kan. Mhm. Orang tua kita yang belum Kita kenal masih teknologi. diayomin sama orang tua. Cuma mereka juga kan udah terkontaminasi. Maksudnya bisa ngaji ini nggak jadi pertanyaan lagi kebanyakan. Seperti itu. Kamu maharnya berapa? Kan gitu. Mobil kamu apa? Iya. Angkot ya. Kalau zaman orang tua gua dulu mah itu bisa ngaji nggak? Nah, betul. Bisa baca Al-Fatihah nggak? Seiman enggak? Karena kan Sekarang udah kan banyak yang sholat. enggak seiman enggak? Baca apa? Bernikah. Ya nggak apa-apa sih, yang mana nggak apa-apa. Cuma kan patutnya menurut gue ya seiman aja sih biar nggak terlalu ribet gitu. Ya biar lebaran itu barengan. Iya. gitu. Kan kita menikah kan untuk tujuannya mendekatkan kepada Allah dan surga Allah kan. Iya. Subhanallah. Iya dong. Wah, gila keren. Bukan kan? buat bersetubuh. Itu nomor 1. Nomor 1 dong. Nomor 1 itu tetap kenikmatan duniawi itu nggak boleh ditolak. Menurut gue. Ya, itu ya harapannya ya. Iya, kayak itu tadi sih benar harapan tadi. Ya harapannya mendapat atensi yang banyak ya sekarang itu punya uang yang banyak. Dan harga rumah pun sekarang juga udah mahal pak. Semua harga sih. Iya.
Cuma kan pondasi untuk berumah tangga kan rumah kan. Apalagi kan kalau sekarang kan banyak bukan titit. titit juga bisa ngaceng yang penting ya. Bisa ngaceng dan ada spermanya. Tapi kan pondasi untuk berumah tangga kan pasti ada bumbunya kan Pak, kayak pondasinya ya pasti rumah, punya rumah sendiri gitu kan. Pasti kan orang kalau udah nikah diomongin Pak, masa masih aja tinggal sama mertua gitu kan, pasti diomongin Pak. Iya. Banyak orang omongan kayak Kalau gitu. gue pondasinya menurut gue sih duit, Bang. Walaupun dia nggak punya rumah, dia bisa sewa kos-kosan atau di apartemen gitu. Santai kalau orang punya duit mah. Berarti dia nggak punya rumah. Nggak punya rumah, Tidur di mana dia terus ya? kos. Oh di kosan. Kan bisa kan? Bisa sih. Mungkin itu konsep zaman dulu bang, kalau gitu udah punya rumah belum? Kan banyak yang TKI kan, kamu kerja buat apa? Aku bikin rumah biar nggak nyusahin istri, kan udah biasa. Normatif ya. Iya. Iya, kalau rumah normatif. Mobil Yang penting biasa. sebenarnya pekerjaan sih. Iya. Ya kan? Yang pekerjaan yang menurut lu bagus, yang bisa di approve ya, yang bisa diterima sama mertua itu apa? PNS, Koruptor. Koruptor, PNS. pengangguran nasional. Gue ngopi dulu deh. PNS. Polisi ya, Yang berseragam lah. berseragam. Iya. OB berseragam, nggak ada yang mau nikahin. Adalah. Ada, cuma kan diinjak dulu palanya sama mertuanya. Besar. Parah banget. Main gimana main? Dihina dulu gak? Pasti dihina dulu Pak sama mertuanya. Ya kan yang standarnya, maksudnya Yang ya sederajat. yang sederajat. Iya. Ya kalau sama mau di Ayunda mah ya Masa iyalah. OB? Sederajat. Ya dinilai ngepelnya bagus tuh. Jadi jodoh itu sederajat. Oh iya. Nah. Tapi kata siapa itu? Kata aktor politik, kalau bisa sih biar rata gitu ekonominya, orang kaya nikah sama orang miskin gitu. Kata siapa tuh? Ya tahu. Ya pernah ada pemerintah yang ngomong gitu. Nah. Sulit juga sih itu kalau diterima sama orang tua zaman sekarang sih. Ya sulit juga itu. Apalagi yang kaya dari pihak ceweknya. Bukan cuma ditolak oleh logika, tapi ditolak oleh budaya. Lu nggak bisa mau di Ayunda nikah sama Rian gitu. Menguen. Rian HP-nya iPhone. Nggak bisa. Ada rokok kan tapi gitu aja. 2 batang dia bawa. Tuh, 2 batang Bang, nggak bisa bro nikahin. Kan jodoh itu udah diatur dari sananya. Iya. Cuma ada yang ketinggalan. Mm-mm. Yang nggak diatur itu kita nggak mungkin nikah sama artis, itu nggak mungkin. Iya. Jauh mustahil. Rian. Kecuali lu ngambilin si artisnya. Nah untuk proses menghamilinnya juga susah Susah kan. kan. Butuh planning. Lu harus jadi strategi. apa gitu Iya. Bang. Belum kitanya juga pemilih ya kan. Gitu. Susah. Jadi ya orang miskin ya nikah sama orang yang lumayan miskin. Paling sampai situlah. Iya. Bisa nikah sama juragan beras asalkan anak juragan berasnya hamil duluan, paling gitulah. Atau asetnya besar gitu kan. Aset dalam dirinya. Kalau modal pinter dong sulit ya zaman sekarang ya. Modal ilmu. Kalau nggak punya duit. Contohnya. Ya ilmu, karena ilmu banyak dicari di Google sih. Heeh. Iya. Baca jurnal aja sampai mati ya. Oh itu solusinya. Pinter tuh orang tuh sih. Sampai berbusa tuh kan muter. Tapi kalau kriteria cewek lu kayak gimana sih? Kriteria cewek. Ini bagian daripada pembahasan manusia modern soalnya. Iya. Soalnya kan manusia modern pemilih. Iya. Pemilih. Iya. Kita perlu akui dia pemilih sekali. Iya. Iyalah, karena kan banyak media sosial, jadi kriteria itu pasti dibentuk Heeh. oleh budaya teknologi. Misalnya kita dari kecil kayaknya kayak gini aja terus Iya. kenal sosial media tuh kayaknya kayak gini deh gitu. Iya. Kalau orang tua zaman dulu, orang tua kita yang laki-lakinya ya, yang penting perempuan ya Suka sama dia. cantik lah, cantik juga. Cantiknya itu ya ukurannya segini lah. Iya cantik ukurannya dia gitu. Kalau sekarang kan ya banyak cewek-cewek TikTok dengan outfit yang Jamet. Kok jamet atau cewek TikTok? Ada sih cewek TikTok jamet. Yang bajunya kayak crop gitu kan, Iya. doang. yang celananya dikeatasin sampai vaginanya kelihatan gitu. Nyeplak. Jadi kan pasti dia membentuk Output. apa ya? Iya, membentuk itu ya kriteria. Kriteria secara tidak langsung. Lu gimana kriteria lu?
kriteria gue gimana ya? Apakah kriteria TikTok atau Apakah- lu punya kriteria tersendiri yang Ya, masih secara- lu kokoh lah dari dulu sampai sekarang? Baik secara fisik maupun apa ya, batiniah lah. Yes. Secara pemikiran, misalnya fisiknya payudaranya harus Tenang, kan gue juga jawab nanti. Kan gue juga jawab, dia juga jawab. payudaranya harus 36B misalnya. Iya. Kayak Mario Jawa kan mungkin. Bingung mau jawabnya, tapi ini mau jawaban serius apa mau jawaban ya? Serius dong, podcast itu podcast Posisi kan serius. serius. Serius yang menganggur kan kita sampai 13 episode. Serius berarti kita. Ya yang nggak terlalu masif menggunakan media sosial sih kalau gue. Perempuannya itu. Kriterianya, kenapa tuh? Cewek dipasung berarti. Serius itu bang Iya. jawabannya. Maksudnya gini, biar nggak terlalu ter-up lah, dikit-dikit di-up, dikit-dikit di-up, nyuci piring di-up gitu kan. Oh, perempuan. Ngeluh dikit di-up. Emang Ya ada perempuan sekarang nyuci ada piring? temen gua Banyak. ada. Gue Yang juga cewek kayak gue gitu juga banyak gitu kayak sih. gitu. Maksudnya kan ada saudara gue sendiri ya, yang apa-apa itu diposting coy. Oh, Jadi gitu. bahkan berantemnya aja diposting gitu. Maksudnya Kayak berantem di rumah tangganya dia. kayak dia lagi kesel sama suaminya nih. Oh, oke. Marah-marah kan di status panjang kayak koran. Anjing lu suami nggak guna. Heeh. Kerjaan cuma gitu doang bla 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 bla. Tiap hari sabung ayam mulu gitu. Nah itu gua yang bukan suaminya aja anjing sakit banget gitu kalau diginiin gitu. Nah. Dan lucunya itu si suaminya juga sama. Oh, gitu, bikin status juga. Dasar istri nggak jelas. Update story yang kayak panjang-panjang, bikin orang susah baca. Mana disingkat gitu kan. Iya. Baru yang story pertama udah diturunin tuh di mute storynya. Gue juga takut sih. Itu satu juga takut juga. Ketemu cewek yang waduh. Soalnya kan kalau urusan pribadi rumah tangga kan harusnya dikip berdua aja pak. Atau kalau emang udah tidak kuat ya cerita sama yang lebih dekat. Iya nggak usah di status itu semua orang lihat loh. Dan gak semua orang juga suka ada status kayak gitu. Barangkali orang yang benci kan, wah mantep nih berita Iya. hot gitu. Wah, ini Itu drama salah, nih, gitu. gitu. Bikin cerpen kan banyak lagi gitu kan. Bahan-bahan. Masa bahkan ceritanya cerpen dari rumah tangga orang. Lucu banget. Berarti tadi satu tuh nggak terlalu. Ya kalau gitu Ya kriteria gua. aktif media sosial sih ya aktif nggak apa-apa lah gitu karena Misalkan zamannya dia juga kayak gini kan. update sama anaknya gitu kan. Ya Iya, biasa nggak jadi masalah. biasa aja nggak over gitu nggak usah Dia punya tapi tidak over ya benar. nggak harus semua diceritain. Dan menjaga privasi lu sama keluarga lu. Ya masa gua tidur di foto gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau itu mah. Suamiku tercinta Iya. Topek. Edit giginya hitam. dikasih kumis Si baru. Terus dia apa lagi ya? Udah situ aja. Gitu aja ya. Kalau tangannya satu doang lu mau? Tangan gua dua Iya makanya kan gue tanya spesifik dong jawaban. Masa itu doang? Atau banyak bangsat kalau misalnya saya semuanya. Ya udah tiga aja udah tiga. Tiga. Gue juga tiga nanti dia juga tiga. Yang pertama nggak aktif media sosial, Iya. harus nih 3 nih Tiga aja nggak apa-apa deh. bisa Photoshop. yang satu buat apa anjing Tolol lah anjing. Kan gue punya brand. Oh iya Biar dia benar. yang ngerjain. Masa dia yang kerja anjing? Jadi admin juga tuh nanti aktif tuh. Nggak apa-apa kan bantu suaminya. Terus bisa Photoshop terus bisa mandiin burung. Enggak. Oke. Tingginya di bawah gua lah itu. oh lu suka yang pendek. Enggak pendek banget. Segini. Cebol. Ke situ aja lah. Kalau gua ini gue sukanya cewek pesantren pak, pondok. Oh yang bercadar. Nggak cadar juga, nggak harus bercadar. Yang bersarung. Maksudnya? Enggak. Next. Enggak tahu ya. Ah. Sarung kayak Spiderman begini. Next. Iya. Enggak, gua yang penting dia anak pesantren agak tadi kan soalnya kan agamanya kuat kan. Soalnya kan agamanya saya kan tidak terlalu kuat. Iya, soalnya anak pesantren itu sangean sih kalau ceweknya. Nah, kan itu bonus. Itu kenceng tuh, ya kan? Kan itu bonus jatuhnya kan. Bonus buy one get one. Kebanyakan anak pesantren. Iya, Iya. cantik ya kan. Terus Udah 3 itu berarti. enggak belum dong. Dua, Soalnya kan kan? tadi sange itu bonus. Oh, iya bonus. Oke. Bonus. Nah, terus anggota tubuhnya utuh lah pokoknya.
punya tangan 2, kaki 2, ada matanya, ada hidungnya tadi gitu. Rambut minimal ada berapa ceweknya? Kok ada minimal rambut tuh. Berapa helai? Iya. Kanker. Kalau satu doang kan gimana ya? Kok jadi Kan orang? utuh kan itu kan ada rambutnya. Ya gue bilang utuh. Semua Ya kan utuh kan gue nggak ngerti interpretasi utuh Mas itu ukurannya gimana. karena ada mati bangsat gue dikatain. Tertarik tuh gue. Oke itu kalau Nah, lu lu. Gua apa ya? yang bohai. Nice. Ya untuk ukuran fisik ya yang standar aja lah, yang sedang. Iya. Ya normal sih. Ya kalau dapat normal ya nggak apa-apa. Kalau tapi- ternyata nggak dapat normal juga ya nggak apa-apa. Kalau gua dapat nggak lebih ya apa-apa. bonus saja. Kalau misalkan ya gue dapat yang nggak ada kakinya, mohon maaf ya nggak apa-apa. Kok tahu? Nggak bisa diajak main bola nanti sama anaknya. Bu tendang bola. Oh gitu. Nggak wis parah banget. Parah. Gue lempar lu tangannya gini aja. Gelap nih gelap. Iya. Kan surga ada di telapak kaki ibu. Oh iya juga sih. Kan ada satu yang kiri. Kalau dua-duanya Dua-duanya anjing. Tiba-tiba request dua-duanya hilang gimana? Gua nggak ikut-ikutan ya. Gua nggak menormalisasi jokes ini. Itu terus yang bisa diajak cerita. Kalau gua gitu Nah sih iya seneng itu juga gua. bagus tuh. bisa masak gimana? Ya nggak masalah bisa masak atau nggak bisa masak. Kan bisa go food. Kalau itu nggak masalah lah. Di pohon Nggak jatuh jadi- jauh sih kalau go food. nggak jadi poin utama Apa maksudnya. nggak jatuh tuh lewat jalan rusak. Maksudnya itu mah bisa belajar lah. Kalau belum bisa masak ya bisa belajar. Kok bisanya Atau kebalik? gua yang masak juga nggak apa-apa. Hah? Pizzanya kebalik gitu kan. Anjing pizza kebalik itu gimana kan pizza emang Gini aja. Bawahnya yang lembek ke bawah. Iya, lewat pontianak jalannya. Yang kelas di atas anjing. Toppingnya banyak gosong. itu sih yang paling utama yang bisa cerita, Bisa diajak ngobrol. bisa diajak ngobrol. Karena obrolannya nyambung tadi. Karena kan kita patut mengerti bahwa kehidupan setelah menikah kan obrolan dong, Pak. Selain seks ya obrolan. ngobrol. Karena gue ngebayangin gini, kita ngobrol naik motor nih sama orang yang kita nggak kenal. Mm-mm. Misal dari rumah gue ke Serang lah, dari Pontang ke Serang itu kan paling jarak 1 jam kan ya. Betul. Itu kita nggak ngobrol, itu pusingnya minta ampun coy. Bar, macet, Nggak apalagi depannya nyaman, macet. gitu. nggak nyaman. Apalagi kita punya pasangan yang nggak bisa diajak ngobrol. Gagu. Parah banget. Setien ini sangat rasis guys. Kalau gue baru pancing dikit dong, dia udah kerjem anjing. Tadi kan lewat kita abis makan nasi gorengan. Ada sih Kan tadi. gua balas. Bapak-bapak. Etika yang baik itu kan membalas bahasa dia. Enggak Kan? kan dia ganggu bahasa kok selalu bahasa angu juga. Enggak lah, itu nggak beretika. Kita bernorma yang baik itu, Pak. Diketok pala gua sama dia. Ya iyalah. Saya kan mendengarkan moral dia, Pak. Moral dia agak berkurang. Buruk moral orang miskin tuh. Menindas orang gagu anjing. Itu parah dia. Udah ya, 2 ya. Lihat satu lagi. Satu lagi. Satu lagi apa ya? Bisa diajak ngobrol, fisik lengkap. Kaya sih. Fisik lengkap tolong. Kaya. Kayak apa? Kaya harta. Oh ya. Oh. Emang lu kira kayak apa? Enggak. Ada jokes. Takutnya kayak ilmu gitu kan. Hah? Kayak ilmu. Oh ya ilmu Ilmu pengetahuan. pengetahuan. Karena kan orang yang suka diajak ngobrol itu kan biasanya wawasannya luas gitu kan. Oh. Atau tetap enggak apa topik tertentu lah yang bisa diajak Cuma ngobrol. ini alternatif kalau kaya itu apa ya? Emang lu kaya? Enggak. Oh, Ya makanya gue pengen nyari yang kaya. Merubah hidup lewat orang kaya. Pakai strategi gua tadi tuh. Apa? Yang dulu, yang mana Oh, itu? Bang. Hamil. Enggak, lu aja anjing yang buka itu. Gua gak mau. Ternodai bibir gua. Cuma itu ya alternatif, kalau kaya itu alternatif. Cuma pengen aja, seneng. Apalagi yang anak satu-satunya dan orang tuanya mau meninggal. Nah, iya benar. Kita akan mewariskan rumah tingkat 2-nya dia itu. Wow, iya mobil Pajero. Dan perusahaannya kan. Perusahaan berasnya dia, misalnya cabe, ya kan gudang di mana-mana. Kita mewariskan bisnis tadi. Itu. Cuma yang paling utama itu bisa diajak ngobrol dan rate empatinya itu tinggi gitu. Betul.
kan ada yang bisa diajak ngobrol tapi nggak ngerti. Nggak ngerti, hahu doang tadi. Bukan dia gagu ya, karena dia nggak ngerti, bangsa. Nggak ngerti. Ya, saya sekjen. Ingetin. Nuradi. Dia tuh hahu karena nggak ngerti, bukan Nggak gagu. ngerti. Berarti lu kalau beli lagi. Kalau naik motor kan bising tuh. Gimana teriak-teriak ngobrolnya? Apanya? Susah sih ngobrol sama orang nggak pernah pacaran mah. Makanya ngobrol sambil naik motor bisa. Bisa, itu manis banget. Oh, ini kan pelan-pelan bawahnya. Oh, Di kiri. 10 km per jam. Naik sepeda aja bangsat kayak gitu mah. Pegel anjing. Susah ngobrol sama orang yang nggak pernah Iya. pacaran. Boncengnya Rian lagi, main haki lagi, tulisan lagi. Mana sih? Kita udah 2 jam guys. Udah. Si paling pacaran. Udah sejam 10 menit. Nah. anjing. Mungkin kesimpulannya, Jen. Nggak ada. Emang kita ngobrol ada kesimpulan? Iya, atau apa omongan terakhir lu? Closing statement. Closing statement lu. Tenang. Lama nih. Nah, intinya, Nikmat dulu anjing. intinya Ya, era modern adalah keniscayaan. anjing mata Najwa. Kayak Kick Andy ya. Kita tidak bisa menolak modern. Oke. Iya, betul. Tapi budaya-budaya yang sudah dilahirkan dan kita hidup di dalamnya jangan sampai hilang, tergantikan Atau secara- pudar, tergantikan oleh budaya-budaya yang barangkali itu merusak budaya kita yang fundamental, yang aslinya gitu loh. Biasa sekali ya. Dan Anda sebagai manusia modern harus bisa joget di TikTok lah itu. Dah oke. Kita tutup dengan jokes tidak lucu tadi. Banyak tadi kita udah nyebutin tuh ya, ketakutan tadi tentang gak megang HP waktu bangun tidur, takut nggak dapat atensi, takut nggak punya uang, terus takut apalagi takut gak nikah, takut nggak punya kerjaan enak. Sebenarnya mas semuanya itu ketakutan sementara aja sih pak ya, menurut gua. Atau menurut kita ketakutan sementara aja. Maksudnya Bisa jadi. di 2-3 tahun ke depan kita nggak tahu tuh ketakutan itu masih akan berlanjut atau enggak. Ya, siapa tahu kita mati duluan. Iya, atau kita udah dilindes sama Pak Jokowi kan pakai truknya dia tuh. Mobil SMK ya. SMK yang nggak jadi itu. Nah, siapa tahu kita udah 2-3 tahun ke depan bisa ngadapin ketakutan tadi yang Ya. kita sebutkan tadi. Jadi tidak perlu kita takuti. Yang penting yang harus kita takutkan adalah tidak golput. Jangan golput teman-teman. Meskipun tidak nyambung pembahasan ini, kita tutup episode 13 dengan dengan senyuman dan tidak perlu takut lagi. Ya, Ya, hadapi. hadapi aja. Kalau nggak bisa hadapi ya udah. Walaupun dengan nangis sedikit. Tetap menghadapi walaupun nangis sedikit Iya, ya. meskipun beset-beset tangan tadi emo. Nah, kita pamit di episode ke-13 kali ini. Kita ketemu lagi di episode ke-14 dengan pembahasan yang lebih menarik dan Emang menarik ya? insya Allah menarik. Saya revisi, insya Allah menarik dan seru laginya. Dan semoga ini tidak direvisi lagi. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Gua Bayu, Gua Suliksan. Gua Hadi. kita ketemu lagi di episode ke-14. Bye-bye. Bye-bye. See you. Tumben gak ada muahnya. Wah dong. Enggak lah.